Saudara, saya sedang berada di salah satu sisi gereja kita yang sedang dalam proses renovasi, khususnya atap, karena beberapa waktu ini bocor sudah cukup parah dan itu bisa membahayakan bagi properti yang ada di dalam dan juga bisa menjadi ancaman bila tidak lekas-lekas diperbaiki bila mana kita sedang dalam ibadah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perawatan karena memang sudah waktunya, dan mari kita sama-sama mendukung program ini agar sukses, agar tidak hanya kerohanian yang kita bangun tapi juga pembangunan gereja. Tapi saudara, saya perlu sampaikan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya pun tidak ubahnya seperti sebuah bangunan. Percaya kepada Kristus, bertobat, perjumpaan dengan Tuhan itu bisa terjadi dalam satu momen. Kelahiran baru bisa terjadi dalam satu ketika. Tapi untuk bertumbuh, untuk menjadi Kristen yang dewasa, untuk menjadi Kristen yang militan, bahkan berbuah, itu ada proses perawatan. Ada proses maintenance di mana kita perlu setiap hari membangun diri kita, perlu setiap hari merenovasi hal-hal yang tidak baik di dalam bangunan diri kita. Kita perlu paling tidak tekun dalam 3 hal. Yang pertama, marilah kita tetap setia membaca firman Tuhan, Alkitab, karena firman adalah roti kehidupan, makanan kehidupan. Tubuh jasmani bila tidak dapat asupan gizi yang baik, maka akan terjadi pada satu titik yang kita kenal dengan gizi buruk, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Firman Tuhan, Alkitab, marilah kita baca, kita renungkan dengan rutin. Sebagaimana kita tahu bahwa anjuran untuk makan secara rutin, secara seimbang dengan porsi yang sehat itu sangat perlu untuk kesehatan kita. Terlebih di tahun ini di mana kesehatan fisik begitu diperhatikan. Apakah kesehatan rohani kita sudah sesehat kesehatan fisik kita? Hal yang kedua yang mari perlu kita tetap jaga agar bangunan tubuh kita tetap sehat, tetap kuat dan tetap aman adalah berdoa. Kita tahu bahwa doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah napas hidup orang percaya. Bagaimana kehidupan bila tidak ada napas, maka itu bukan kehidupan. Doa adalah bentuk hubungan kita sebagaimana pesawat yang harus terkoneksi dengan bandara, dengan satelit, maka demikian pula kita terkoneksi dengan Tuhan. Kadang hidup menjadi susah, kadang hidup menjadi tidak jelas, bukan karena Tuhan yang tidak ada, tapi karena kita tidak terkoneksi, karena mungkin frekuensi doa kita sedang dalam gangguan. Mari kita tekunkan doa kita. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan agar tubuh kita tetap kuat, agar roh kita tetap terbangun adalah persekutuan. Itu adalah bentuk kehangatan rohani. Itu adalah bentuk satu gabungan kekuatan. Unity is strength. Kekuatan itu ada terbentuk dalam sebuah kesatuan. Marilah kita aktif beribadah, marilah kita aktif bersekutu, marilah kita tetap saling menjaga, terlebih di tengah masa yang semakin mencerai-beraikan ini. 3 hal yang perlu kita perhatikan: baca firman, berdoa, dan beribadah. Niscaya tubuh rohani kita kuat, tidak peduli tantangan seperti apapun. Tuhan memberkati.